Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Ananda Maudi Tamara dengan NIM 2008102012236, Eka Navalia Widya Arisanti dengan NIM 2008102012237, Nikita Kurniasari dengan NIM 2008102012242, Muhammad Fahrikal Amik dengan NIM 2008102012243, Gabriela Karlista Yesembiring dengan NIM 2008102012250, dan Rizky Ramadhani dengan NIM 2008102012251. Di sini saya akan memaparkan pengertian dari pendelegasian wewenang secara umum dan menurut pendapat beberapa para ahli terkait pengertian pendelegasian wewenang itu sendiri. Pendelegasian wewenang secara umum merupakan sebuah proses penyerahan tugas dan tanggung jawab pada sebuah perusahaan atau organisasi dari atasan kepada bawahannya. Pendelegasian wewenang ini sangat penting dan vital dalam organisasi manajemen perusahaan. Sedangkan menurut pendapat dari para ahli, salah satunya Malayu SP Hasibuan, pendelegasian wewenang merupakan sebuah pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegat untuk dikerjakannya atas nama delegator. Next. Di sini terdapat dua pandangan yang menjelaskan wewenang formal yang dimiliki oleh manajer. Dari kedua pandangan tersebut saling berlawanan dalam memberikan argumentasinya menyangkut sumber dari wewenang. Yang pertama, pandangan klasik atau classical view. Menurut pandangan tersebut, wewenang itu berasal dari tingkatan yang paling atas atau wewenang itu yang dianugerahkan, yang artinya di mana seseorang tersebut bisa memperoleh wewenang karena ia diberi atau dilimpahi dan diwarisi hal tersebut. Dan menurut pandangan ini, manajer memiliki hak untuk memerintah karyawannya karena merasa dari tingkatan yang lebih tinggi dan karyawan memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah tersebut. Yang kedua, pandangan penerimaan atau acceptance view, di mana pandangan penerimaan ini berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Jadi, bukan atas dasar pemberi pemerintah seperti yang dikemukakan dalam pemandangan klasik. Untuk dapat mempengaruhi bawahan agar mau melaksanakan suatu perintah, maka seseorang harus memiliki kekuasaan atau power. Next. Sumber kekuasaan dapat diklasifikasikan menjadi 6 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan paksaan atau coercive power, di mana sumber kekuasaan tersebut berasal dari pemikiran seseorang bahwa mereka akan menerima hukuman apabila tidak melaksanakan perintah tersebut, sehingga mereka terpaksa melaksanakannya. Yang kedua, kekuasaan balas jasa atau reward power. Kekuasaan balas jasa ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang karena mereka akan mendapatkan balas jasa apabila dapat melaksanakan perintah, seperti karir, bonus, dan tunjangan lainnya. Yang ketiga, kekuasaan balas jasa atau reward power. Kekuasaan balas jasa ini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang karena mereka akan mendapatkan Yang ketiga, kekuasaan pengendalian informasi atau control of information, di mana seseorang dalam hal ini memiliki informasi dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, kekuasaan sah atau legitimate power, di mana seseorang yang diangkat menjadi pemimpin secara otomatis memiliki kewenangan sah dalam mempengaruhi dan memerintahkan bawahannya. Yang kelima, kekuasaan panutan atau referent power, karena memiliki karisma pribadi, keberanian, simpatik, dan sifat lainnya yang dipercaya oleh anggotanya, maka seseorang tersebut dipercaya untuk memimpin dan kepemimpinannya dijadikan sebagai panutan atau simbolik. Dan yang terakhir, kekuasaan ahli atau expert power. Kekuasaan ahli ini ialah hasil
keahlian atau ilmu pengetahuan seorang pemimpin dalam bidangnya, di mana pemimpin tersebut ingin mempengaruhi orang lain. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis wewenang. Di sini ada 3 jenis wewenang. Yang pertama ada wewenang lini, yang kedua ada wewenang staf, yang ketiga ada wewenang staf fungsional. Yang pertama wewenang lini. Wewenang ini adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Ini diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah. Contohnya seperti seorang kepala perusahaan memerintahkan kepada kepala bidang masing-masing, di mana nanti kepala bidang tersebut akan memerintahkan lagi kepada karyawannya. Yang kedua ada wewenang staf. Wewenang staf ini merupakan hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada personalia lini. Contohnya, di dalam sebuah perusahaan pasti nanti ada seorang konsultan yang akan mengkonsultasikan sesuatu kepada atasannya. Nah, nanti atasan tersebut akan memerintahkan langsung kepada karyawan-karyawannya. Yang terakhir ada wewenang staf fungsional. Wewenang ini merupakan hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini. Contohnya, kepala perusahaan nanti akan langsung memerintahkan kepada orang yang akan ditujunya, tidak melalui kepala bidang dari masing-masing perusahaan yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pola pendelegasian, di mana pola pendelegasian yang membawa hasil itu memiliki ciri-ciri khusus. Nah, ciri-ciri khusus tersebut yang pertama adalah pendelegasian yang menghasilkan, bukanlah pendelegasian yang bersifat menyuruh atau menjadikan babu. Yang dimaksud di sini adalah pendelegasian itu tidak hanya berfokus pada prosedur-prosedur saja, melainkan harus fokus terhadap kayak seperti tujuan yang harus dicapainya. Terus yang kedua adalah pendelegasian yang menghasilkan adalah pendelegasian penata layanan, yaitu pendelegasian yang berwawasan serta bertujuan melayani. Selanjutnya adalah aspek-aspek pendelegasian wewenang. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama ada fokus pendelegasian adalah hasil kerja yang diharapkan tercapai dalam upaya menggapai sasaran atau tujuan akhir dari organisasi. Yang kedua, pendelegasian dilaksanakan dengan sikap hormat yang didasarkan atas penghargaan dan kesadaran terhadap diri sendiri sebagai suatu yang berharga, serta memerhatikan harga diri dan kehendak bebas orang lain, di mana setiap pekerja dipandang sebagai subjek dan bukan objek kerja. Yang terakhir ada pendelegasian yang melibatkan harapan-harapan yang meliputi bidang sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada menekankan pada tercapainya hasil-hasil yang didambakan atau diinginkan pada waktu yang akan datang yang telah ditentukan. Yang kedua ada pelaksanaannya dilandasi pedoman atau petunjuk yang jelas baik bagi tugas maupun pelaksana tugas. Yang ketiga, melibatkan sumber-sumber daya yang pasti. Yang keempat, dinyatakan dengan adanya tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Yang terakhir ada mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi atau ditindaki. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Beberapa alasan mengapa pendelegasian wewenang harus dilakukan. Ada beberapa alasan mengapa pendelegasian wewenang harus dilakukan. Yang pertama, kemampuan seorang pemimpin yang terbatas. Hal ini sesuai dengan sifat dan kodrat manusia yang memiliki keterbatasan-keterbatasannya. Tidak mungkin jika seluruh pekerjaan, termasuk hal-hal sekecil
hal-hal kecil sekalipun. Apalagi suatu lembaga atau perusahaan yang semakin membesar, ruang lingkupnya harus dikerjakan oleh 1 atau 2 orang saja. Keahlian seseorang bagaimanapun pintarnya pasti memiliki keterbatasan kemampuan. Yang kedua, tugas yang terlalu banyak. Tugas pemimpin yang terlalu banyak jika hanya ditangani sendiri oleh 1 orang, maka dapat berakibat pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara cepat atau efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi penyelesaian pekerjaan dapat diukur dengan nilai waktu, biaya, dan hasil yang dicapai. Jika pekerjaan terlalu banyak dan hanya diselesaikan oleh 1 atau 2 orang saja, maka dapat dipastikan bahwa penyelesaian pekerjaan itu memerlukan waktu yang relatif lama. Penyelesaian yang terlalu lama ini mengandung resiko-resiko antara lain. Yang pertama, hilangnya kesempatan untuk melakukan pekerjaan penting lainnya. Yang kedua, perkembangan perusahaan dapat terhambat. Yang ketiga, timbul kekecewaan bagi pelanggan karena lamanya penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, biaya-biaya yang relatif tinggi. Dan yang terakhir, hasil pekerjaan relatif sedikit. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya, kami akan membahas tentang delegasi yang efektif. Pendelegasian wewenang yang efektif adalah pemberian wewenang dan memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara-cara terbaik yang mungkin dilakukan. Untuk itu, manajer harus menganalisis faktor-faktor yang akan mempengaruhi efektivitas delegasi wewenang sehingga bawahan mau menerima wewenang yang didelegasikannya. Yang selanjutnya, James F. Stoner dan kawan-kawan berpendapat bahwa ada 3 prasyarat yang harus dipenuhi agar proses pendelegasian dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama, kesediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. Kemudian yang kedua, ada komunikasi terbuka antara manajer dengan karyawan. Dan yang ketiga, kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti sasaran, organisasi, persyaratan tugas, dan kemampuan karyawan. Lalu bagaimana sih cara delegasi tugas yang efektif? Di sini kami akan memaparkan ada sekitar 5 cara. Yang pertama, menyesuaikan job description dengan kemampuan anggota tim. Hal ini bukan berarti anggota tim yang tidak memiliki keahlian khusus tidak dipercayakan dengan tugas atau harus dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Justru situasi ini merupakan tugas leader yang sesungguhnya, di mana seorang leader dapat membantu anggota timnya untuk mengembangkan masing-masing potensi. Jangan pernah berikan tugas ke anggota tim yang tidak menguasai bidang pekerjaan, kecuali bila pemimpin mampu memberikan waktu lebih untuk anggota tim dapat mempelajari dan menguasai pekerjaan baru tersebut. Kemudian yang kedua, sampaikan delegasi tugas dengan cara yang tepat. Sebagai pemimpin, pastikan kita telah melakukan komunikasi 2 arah antara seorang pemimpin dengan anggota timnya. Ajaklah anggota tim untuk mengobrol sejenak agar mereka nyaman, lalu informasikan tugas baru yang ingin Anda berikan. Pastikan juga kita sebagai pemimpin harus menjelaskan ekspektasi dan deadline secara tegas, namun tetap pengertian. Tanyakan kepada anggota tim, apakah ia sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline, apakah ia merasa sanggup diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, dampingi anggota tim. Jika anggota tim mengalami kendala saat bekerja, peran leader kembali dibutuhkan. Dampingi anggota tim untuk membantunya menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai seorang leader, kita harus aktif menanyakan pekerjaan yang diberikan sudah sejauh mana, apa saja kendala secara spesifik. Ingat juga bahwa tidak semua anggota tim dapat jujur tentang apa yang ia inginkan, mungkin karena malu atau takut. Kemudian yang keempat, ada dukungan dan komunikasi. Setelah kita telah mendelegasikan tugas baru kepada anggota tim, pastikan juga untuk selalu memonitor apa yang sedang terjadi dan segera beritahu anggota tim apabila terjadi sesuatu atau mungkin ada perubahan-perubahan. Jangan lupa juga untuk membuka kesempatan tanya jawab bagi mereka, terutama bila pekerjaan yang diberikan membutuhkan banyak detail dan informasi. Sesekali juga lakukan evaluasi secara bertahap untuk memastikan bahwa setiap anggota tim berada pada jalur yang tepat. Mereka juga pasti akan memiliki pertanyaan, maka pastikan
Pemimpin telah menyediakan jawabannya. Kemudian yang kelima, ada berikan penghargaan. Ketika anggota tim telah berhasil menyelesaikan tugas delegasi yang diberikan, berikan mereka apresiasi terhadap pekerjaan tersebut. Ungkapkan rasa terima kasih kepada setiap anggota tim yang telah membantu dengan baik. Buat mereka merasa bangga dengan proyek yang telah mereka jalankan. Meskipun hanya dalam bentuk ucapan terima kasih, hal tersebut dapat meningkatkan kebahagiaan dan juga memberikan makna untuk anggota tim. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pendelegasian. Setiap hendak melaksanakan sesuatu, alangkah baiknya hal tersebut didasari oleh prinsip-prinsip yang mendasari tujuan dari hal tersebut. Di sini terdapat beberapa prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif, yaitu yang pertama ada prinsip skalar. Dalam proses pendelegasian, prinsip ini menjelaskan bahwa harus ada garis wewenang atau otoritas yang jelas, mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan organisasi paling atas ke tingkatan paling bawah, di mana garis wewenang tersebut menghubungkan kedua tingkatan tersebut. Garis wewenang yang jelas tersebut akan memudahkan setiap anggota organisasi untuk mengetahui, pertama, kepada siapa dia dapat mendelegasikan, kedua, dari siapa dia akan menerima delegasi atau wewenang, ketiga, kepada siapa dia harus memberikan pertanggungjawaban atau kepada siapa dia bertanggung jawab. Nah, dalam proses pembuatan garis wewenang yang disebutkan sebelumnya, dibutuhkan delegasi penuh atau kelengkapan pendelegasian wewenang yang berarti bahwa semua tugas organisasi yang diperlukan harus dibagi habis. Mengapa demikian? Karena hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya yang pertama gaps, yaitu tugas-tugas yang tidak ada penanggung jawabnya. Yang kedua overlap, yaitu tanggung jawab atau tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang individu. Yang ketiga split, yaitu tanggung jawab atas tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu satuan organisasi. Bila salah satu dari ketiga hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan kekacauan, wewenang, dan akuntabilitas. Next. Yang kedua ada prinsip kesatuan perintah atau bisa disebut unity of command. Di sini prinsip ini menjelaskan harus melapor hanya kepada satu atasan. Yang berarti prinsip ini menekankan bahwa setiap bawahan dalam suatu organisasi seharusnya melapor hanya kepada satu atasan saja. Mengapa demikian? Karena pelaporan kepada lebih dari satu atasan itu membuat individu mengalami kesulitan untuk mengetahui kepada siapa pertanggungjawaban diberikan dan instruksi mana yang harus diikuti. Di samping itu, bawahan dapat menghindari tanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang kurang baik atau jelek dengan alasan banyaknya tugas dari atasan lain. Yang ketiga, ada prinsip tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Prinsip ini menyatakan bahwa pertama, agar organisasi dapat menggunakan sumber dayanya dengan lebih efisien, tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu diberikan ke tingkatan organisasi yang paling bawah, di mana hal tersebut menjelaskan bahwa ada cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya. Yang kedua, konsekuensi wajar peranan tersebut adalah bahwa setiap individu dalam organisasi untuk dapat melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya dengan efektif, di mana dia harus diberi wewenang secukupnya. Yang ketiga, bagian penting dari delegasi tanggung jawab dan wewenang adalah akuntabilitas menerima tanggung jawab dan wewenang. Yang dimana berarti individu juga setuju untuk menerima tuntutan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Bagi manajer, selain harus mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya sendiri, ia juga harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas bawahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Manfaat pendelegasian wewenang. Agar suatu organisasi dapat menggunakan sumber daya dengan lebih efisien, tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu diberikan delegasi di tingkatan organisasi yang paling bawah, di mana ada cukup kemampuan dan gosip
untuk melaksanakan peran yang dilimpahkan kepadanya dengan efektif. Beliau harus diberi wewenang secukupnya. Sedangkan dengan penting dari delegasi bertanggung jawab dan wewenang berarti individu tersebut juga oke untuk mendapatkan keuntungan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Bagi manajer, selain harus mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya sendiri, juga harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan peran bawahannya. Berikut beberapa manfaat dari adanya pemberian delegasi, yaitu 1. Agar organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. 2. Memungkinkan atasan dapat memusatkan perhatian kepada hal-hal lain yang lebih prioritas sehingga organisasi berjalan lebih maksimal. 3. Untuk membantu atasan dalam menilai dan mengambil keputusan yang tepat. 4. Agar semua pihak di dalam organisasi dapat berperan secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. 5. Mendorong semua pihak di dalam organisasi berorientasi pada target dan kualitas yang ingin dicapai. 6. Memungkinkan bawahan berprestasi untuk bertumbuh dan berkembang dalam karir, serta sebagai bahan informasi untuk belajar dari suatu keberhasilan maupun kesalahan. Pertanyaan yang sering muncul ialah mengapa manajer gagal mendelegasikan. Delegasi ialah faktor kritis bagi administrasi yang efektif, tetapi banyak manajer untuk mendelegasikan atau mendelegasikan dengan lemah. Penyebab dari gagalnya manajer dalam melaksanakan pendelegasian antara lain ialah 1. Manajer merasa lebih jikalau mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. 2. Manajer tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah atau gagal. 3. Manajer tidak atau kurang mempunyai iktikat akan kemampuan bawahannya. 4. Manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. 5. Manajer takut bahwa bawahan akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya sendiri akan terancam. 6. Tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugasnya. Hambatan-hambatan proses pendelegasian tidak semuanya berasal dari manajer. Para bawahan mungkin juga menolak adanya pendelegasian wewenang. Hal ini disebabkan karena 1. Delegasi berarti bawahan mendapatkan suplemen tanggung jawab akan akuntabilitas. Terkadang lebih mudah pergi ke manajer untuk memecahkan suatu dilema daripada membuat keputusan sendiri. 2. Selalu ada perasaan bahwa bawahan akan melaksanakan wewenang barunya dengan salah dan mendapatkan kritik. 3. Banyak bawahan kurang mempunyai iktikat diri dan merasa tertekan jikalau dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar. Agar proses pendelegasian berjalan dengan efektif, dibutuhkan banyak sekali cara untuk mengatasi atau menanggulangi hambatan-hambatan tersebut di atas. Persyaratan utama untuk pendelegasian efektif ialah kesediaan administrasi untuk menunjukkan kepada bawahan kebebasan yang bersama-sama untuk melaksanakan peran yang dilimpahkan kepadanya, dan mereka harus dibiarkan untuk berbagi pemecahan masalahnya sendiri dan berguru dari kesalahan mereka. Kesalahan bawahan seharusnya tidak menimbulkan manajer mengurangi delegasi, tetapi menunjukkan latihan atau pertolongan yang lebih kepada bawahan. Pengembangan komunikasi antara manajer dan bawahan akan meningkatkan saling pengertian dan membuat delegasi lebih efektif. Manajer yang mengetahui kemampuan bawahannya akan dapat lebih realistis menentukan tugas-tugas mana dapat didelegasikan kepada bawahan tertentu. Bawahan yang didorong untuk menggunakan kemampuannya dan merasa manajer mereka akan menunjukkan pertolongan yang lebih bersemangat dan menerima tanggung jawab. Berikut sumber-sumber atau link yang dari materi-materi yang sudah kita jelaskan. Baik, demikian hasil dari presentasi kami mengenai materi pendelegasian wewenang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.